الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, banyak sekali kiriman dari teman-teman video-video yang dikirim kepada kami baik dari muhibbin atau habaib yang perlu kami luruskan dan perlu kami benahi, dan ini banyak sekali menumpuk kepada kami ditanyakan oleh teman-teman karena kami sudah 1 bulan tidak pernah memberikan tanggapan. Maka di antara video-video yang sesat menyesatkan kepada pemikiran umat ini akan kami luruskan sebagaimana berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala katakan marajal bahrain yaltaqiyan yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Pertemuan dua laut, di dalam titik pertemuan tersebut ditemukan berlian, mutiara marjan. Para ahli ma'rifat billah katakan ini maksud pertemuan daripada dua laut. Laut yang pertama adalah Bahru Ali bin Abi Thalib, dan lautan yang kedua adalah Bahru Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Pertemuan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul, maka melahirkan dua mutiara, Al-Hasan wal Husain. Maka dari dua mutiara tersebut, saudara-saudara, melahirkan mutiara-mutiara, berlian-berlian yang terhampar di antara dunia daripada cucu-cucu Hasan dan Husain. Kita datang ke sini mengerumuni keberkahan beliau. Saudara-saudara, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, dalam kitab Ad-Durrun Nafas yang ditulis oleh Al-Habib Ali, yang ditulis oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, beliau katakan pada suatu ketika Sayyidina Ahmad Muhajir, beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Saat beliau berpindah dari Basrah, saudara-saudara, ke Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Muhsin katakan, zahiruhu Ahmad wa batinuhu Muhammad. Yang hijrah secara zahir adalah Ahmad bin Isa, tetapi hakikatnya yang hijrah adalah Nabi Muhammad. Batinnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa saudara beliau katakan begitu? Sebab jismuh min jismih, wa fi'luh min fi'lih, wa qawluh min qawlih, wa sirruh min sirrih, wa niyatuh min niyatih, wa qalbuh min qalbih, wa wajhatu min wajhatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, darahnya Sayyidina Ahmad adalah darahnya Rasulullah. Yang Sayyidina Abu Bakar katakan, la ufaddilu ahadan ala bid'ati Rasulillah, tak akan pernah aku mengunggulkan akan seseorang melebihi daripada darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena memang jasadnya adalah diambil daripada bid'atu Sayyidina Muhammad, maka Sayyidina Muhajir, saudara-saudara, fi'luhu min fi'lih, perbuatan beliau adalah perbuatan Nabi Muhammad. Wa qawluhu min qawlih, ucapan beliau adalah ucapan Nabi Muhammad. Wa niyatu min niyatih, niatnya Sayyidina Ahmad adalah niatnya Sayyidina Muhammad. Wa qasduh min qasdih, dan qasadnya beliau adalah qasadnya Nabi Muhammad. Kami akan menjelaskan kesalahan muhibbin, tokoh muhibbin ini di dalam menyampaikan dua hal itu. Ada 3 kesalahan yang sangat fatal, dan itu merupakan bagian dari penyesatan pemahaman. Yang pertama, di dalam membacakan ayat saja itu tidak lengkap. Yang lengkap ini kan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan,
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Begitu lengkapnya. Terus memberikan penafsiran yang mana penafsiran itu tidak layak secara syar'an wa aqlan wa nassan. Dan itu merupakan penafsiran karangan saja yang ditafsiri oleh ahlul hawa yang tidak sesuai dengan metode penafsiran syar'i. Sehingga ini masuk kepada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man qala bil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Penafsiran seperti itu dipastikan salah total, batilun fit tafsir. Kenapa? Karena dua lautan itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan kebenaran Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, menceritakan suatu yang tidak pernah dijangkau oleh manusia di zamannya. Dua lautan itu adalah Selat Gibraltar, yaitu pertemuan dua air laut yang dipisah oleh dinding yang tebal, yaitu pertemuan laut Mediterania dengan Samudra Atlantik, yang mana satunya airnya asin, satunya tawar. Ini dipertegas oleh Allah, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furat wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan hijran mahjura. Jadi kalau ditafsiri Sayyidina Ali adalah bagian dari lautan apa entah itu yang asin atau yang tawar, Sayyidah Fatimah adalah entah itu lautan yang asin atau tawar. Dan di antara keduanya itu dipisah. Bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sedangkan Sayyidah Fatimah Azhara dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma itu adalah ikhtilaf, berkumpul jima sehingga melahirkan dua putra yang hebat, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Begitu. Jadi penafsirannya ini tidak logis baik secara syar'an wa aqlan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kesalahan di dalam memetakan sebuah sejarah dan nasab. Nasab kaum Habaib itu permulaannya itu kakeknya Ubed. Ubed ini dipaksakan dianalogikan dengan pahaman dari data tertua Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran sebagai data internal mereka, dikatakan Abdullah. Tapi datanya tidak ada, pakai pahaman saja, pakai kira-kiranya saja. Lah, ini tidak bisa karena akan terdapat adraj sebagaimana muqaddimat fi ilmi al-ansab di halaman 66. Bagian dari pemalsuan nama nanti, atau ilsaq min jihatil inata wal istilata rasail fi ilmi al-ansab halaman 83. Bahkan nasab mereka itu terdapat silsilatul mufradah, sirdus silsilah, al-ittirab fi silsilah, dan silsilatul fud'ah yang bagian dari tanda palsu dan dusta di dalam nasab, sebagaimana keterangan di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 166-167. Terus yang ketiga, sejarahnya salah. Ini Ahmad Al-Abbah bin Isa itu bukan Ahmad Al-Muhajir, itu lain orang. Sedangkan Sayyid Ahmad Al-Abbah bin Isa itu gelarnya An-Nafat dan Al-Abah, seorang pedagang, seorang jutawan yang kaya raya, bukan seorang yang digambarkan ulama begini-begini. Maka ini nasabnya kepada Sayyid Ahmad Al-Abbah bin Isa itu palsu dan dusta. Dan ini telah dibuktikan dalam data dokumen tertua mereka. Contohnya Ghurarul Baha'uddawi di halaman 98,
Al-Mashra'ur Rawi di halaman 134, di Syarhul Ainiyah halaman 131, di Syamsul Zahirah halaman 58. Data internal mereka mengatakan hijrahnya di abad 6, kisaran tahun 540. Hijrah dari Irak, bukan Basrah, dari Irak ke Hadramaut. Dan ini diperkuat dengan data eksternal dari kalangan Banil Ahdal, Tufatuz Zaman halaman 232 di juz 2-nya. Tabaqatul Khawas di halaman 195. Mereka hijrahnya di abad 6 bersama Muhammad bin Sulaiman, kakeknya Banil Ahdal. Maka sejarahnya tidak mungkin, karena Sayyid Ahmad Al-Abah dalam data mereka saja itu wafatnya di abad 4. Sedangkan Ahmad Al-Muhajir ini bersama Muhammad bin Sulaiman hijrahnya di abad 6 tahun 540. Makanya kami tegaskan ini adalah kedustaan, kebohongan demi membela majikannya Muhibbin yang tidak mempunyai pemahaman dan pemikiran yang benar. Begitu saudaraku. Makanya kacau semua. Mereka istighfar bil Quran, istighfar dengan kenyataan, dengan al-haq. Maka ini hukumnya dosa besar. Begitu saudaraku.